Usai ramai soal gas LPG dan pencurian aftur Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara, kini petinggi PT Pertamina terseret kasus korupsi yang diduga merugikan negara 193,7 triliun rupiah. Bagaimana kasus dan modusnya yang disebut atur kontrak impor BBM? Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Qohar Senin 24 Februari 2025 mengumumkan 7 tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama pada periode 2018 hingga 2023. 7 orang sebagai tersangka, antara lain 1. RS. Yang bersangkutan adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Yang kedua, SDS. Yang bersangkutan adalah Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Ketiga, JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Keempat, AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Yang kelima, MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Jadi yang bersangkutan menjabat sebagai komisaris pada 2 perusahaan sekaligus. Sedangkan yang terakhir, ketujuh, adalah GRJ selaku Komisaris Jenggala Maritim dan sekaligus menjabat sebagai Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Kasus ini berawal pada 2018 hingga 2023. Saat itu, pemenuhan kebutuhan minyak mentah dalam negeri seharusnya dipasok dari dalam negeri. Begitu pula dengan kontraktornya juga harus berasal dari dalam negeri. Ini sesuai peraturan Menteri SDM nomor 42 tahun 2018. Namun, fakta penyidikan Kejagung menemukan tersangka RS, SDS, dan AP mengondisikan rapat optimalisasi hilir. Rapat itu menjadi dasar untuk menurunkan produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya. Akhirnya pemenuhan minyak mentah dan kebutuhan kilang melalui impor. Tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan broker lewat cara yang melawan hukum. Tersangka DW dan DRJ berkomunikasi dengan AP untuk memperoleh harga tinggi saat syarat belum disetujui oleh SDS ketika mengimpor minyak mentah dan dari RS untuk produk kilang. Tersangka RS juga melakukan pembayaran produk kilang untuk RON 92, padahal yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah. Kemudian produk itu dicampurkan agar menjadi RON 92. Ini tidak diperbolehkan oleh ketentuan yang ada. Pada saat impor minyak mentah dan produk kilang ditemukan adanya manipulasi atau markup kontrak pengiriman yang dilakukan YF lewat PT Pertamina International Shipping. Akibatnya negara harus membayar fee 13 hingga 15% yang menguntungkan tersangka MKAN. Lebih jauh karena mayoritas minyak mentah dan produk kilang berasal dari impor, komponen harga dasar yang menjadi acuan untuk penetapan harga indeks pasar bahan bakar minyak yang dijual ke masyarakat menjadi lebih tinggi. Ini berdampak pada pemberian subsidi BBM melalui APBN. Adanya perbuatan melawan hukum itu merugikan negara sekitar 193,7 triliun rupiah yang bersumber dari berbagai komponen, yakni kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, kerugian impor minyak mentah melalui broker, kerugian impor BBM melalui broker, kerugian pemberian kompensasi, dan kerugian karena pemberian subsidi. Aduh, lagi-lagi Pertamina bocor, kapan tata kelolanya oke? Bagaimana menurut sahabat Kompas?